Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Sama-sama kita mengatakan, ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan Allah Roh Kudus. Penuhilah setiap kami pada malam hari. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Engkau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, benar Tuhan, kuduslah Engkau pada malam hari ini Yesus. Aku mau sembah, aku mau tinggikan Engkau, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubahkan hati kami pada malam hari ini Tuhan. Lembutkan hati kami untuk hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu, hidup kami dipenuhi oleh curahan kuasa-Mu Yesus. Jadikanku jamalah, ku rindu hadirat, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku
Urapi setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu mukjizat-Mu pada malam hari ini terjadi. Curahan kuasa-Mu melingkupi setiap kami pada malam hari ini Yesus. Terus penuhi kami, terus penuhi kami, urapi kami Yesus, urapi kami Yesus. Haleluya, kami benar-benar merindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Di mana pencurah Roh Kudus hari ke-9 ini Tuhan. Kami rindu, kami haus untuk kami dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu. Kami rindu untuk lebih mengenal Engkau Yesus. Terus Tuhan urapi setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Sungguh Kau Allah yang ajaib. Mukjizat-Mu nyata bagi kami pada malam hari ini Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan Engkau di tempat maha tinggi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat sama-sama katakan, Ku sembah kudus, rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Terus sembah Yesus dengan semua yang terbaik kita. Angkat puji yang terbaik kita bagi Tuhan Allah yang luar biasa. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah
bersyukur Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan Kau mengumpulkan kami kembali untuk kami dapat muji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah menyertai kegiatan kami dari pagi sampai sore tadi Tuhan. Pada malam hari ini kami sama-sama rindu Tuhan untuk hadirat-Mu mengalir di tempat ini, untuk hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dan kami rindu mukjizat-Mu pada malam hari ini terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan doa yang jauh dan sempurna kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa maju lagi Bapak Ibu Saudara. Depan-depannya masih kosong ini. Tengah-tengahnya juga boleh diisi ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Sama-sama tangan kirinya digandeng yuk. Bergandeng tangan kami semuanya. Katakan dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Bumi bersuara sama-sama. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Saya rindu untuk melihat senyuman Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama bersuka cita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dalam hadirat-Mu Yesus, kami mau menyembah-Mu pada malam hari ini. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Lebih semangat lagi katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa
Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Curahkan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini, Yesus. Kami rasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Itu melingkupi setiap kehidupan kami pada malam hari. Curahkanlah kuasa-Mu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana sampai hari ini Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan, terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami dapat rasakan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Bapa, dan Roh Kudus-Mu begitu kuat Tuhan hadir di tempat ini. Kami rindu, kami semua menerima lawatan-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan menjadi suatu ukupan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, di mana sebentar kami akan mempersiapkan hati kami, dan kami mau membuka hati kami supaya benih firman itu masuk dalam kehidupan kami. Benih firman itu bertumbuh, berakar, bahkan berbuah Tuhan, dan biar buah itu dapat dinikmati banyak orang sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat bagi kami, membagikan berkat firman Tuhan itu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat, akal budi, karunia roh, bahkan pewahyuan yang daripada Engkau Tuhan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, pada malam hari ini, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam. Salam kita, salam sejahtera ya dalam kasih Tuhan, dan selamat kita beribadah di ibadah masih dalam rangkaian 10 hari pencurahan Roh Kudus, atau 10 hari kita menanti ya, janji Tuhan yang sekali lagi berulang-ulang kali juga saya katakan sudah satu peristiwa yang sudah pernah terjadi memang 2000 tahun yang lalu, 2000 lebih ya tahun yang lalu di Loteng Yerusalem waktu Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian Tuhan kirim janjinya, yaitu Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, dan puji Tuhan sampai hari ini. Namun kita sebagai gereja aliran Pentakosta tentu memperingati ya, mengingat bagaimana peristiwa itu peristiwa yang besar terjadi, dan sampai saat ini dalam setahun sekali ya, 10 hari ya setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita ada di hari yang ke-9. Besok puncaknya di ibadah raya pagi jam 9 pagi, dan itu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ya. Yang besok nanti juga dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Surabaya. Puji Tuhan, terima kasih buat panitia yang percayakan kami malam ini untuk sampaikan firman Allah di hari ke-9. Kita masih dalam suasana ya, kalau dalam kenyataannya memang sekali lagi sudah terjadi itu, tapi di saat-saat kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kita saat ini sebenarnya sedang dalam suasana menanti ya, menanti yang puncaknya besok hari yang ke-10 ya tepat. Tetapi sekali lagi Roh Kudus itu, pencurahan Roh Kudus itu setiap saat, dan lewat dari 10 hari ini pun saudara mau minta, mau cari, mau minta Roh Kudus itu tidak masalah ya. Sebab Roh Kudus itu satu kebutuhan hidup kita hari per hari, hari lepas hari ya. Kita minta tuntunan Tuhan, minta kekuatan, dan saya katakan sebenarnya kita ini semua ya, setelah kita dibaptis air seperti tadi puji Tuhan ada 4 jiwa, itu sebenarnya di dalam kita itu sudah ada Roh Kudus yang
yang statusnya sebagai meterai, ya, sebagai tanda bahwa inilah anakku yang kukasihi, ya, sebagai tanda kita jadi anak Tuhan. Tetapi karena melangkah di tengah dunia ini yang seperti bangsa Israel waktu itu menuju Kanaan, masih ada 40 tahun ya beredar-edar di padang gurun, itu masih butuh kekuatan ekstra. Nah, kekuatan ekstra itu untuk kita Israel rohani hari-hari ini, itulah Roh Kudus ya, yang nanti akan menguatkan kita, memampukan kita sampai kepada puncak perjalanan hidup kita, yaitu Kanaan yang permai atau tanah perjanjian itu surga yang kedua. Setiap pribadi itu tempat Allah berkomunikasi dengan kita. Roh kita dengan roh Allah itu satu sarana untuk menjalin satu hubungan komunikasi. Jadi selalu Allah melihat kita di dalam, dari dalam. Allah tidak pernah melihat dari luar ya, secara fisik Allah tidak lihat itu, tetapi justru Allah melihat kita dari roh, sebab ya roh adanya. Karena baru sebelum dibaptis air, masuk dalam baptisan, malah sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Secara pribadi saya sering kali saksikan pada saudara ya, termasuk saya belum dibaptis waktu itu. Ya sudah Kristen sih, Kristen memang Kristen, tapi yang namanya baptisan selam itu istilah firman kita dimatikan, dikuburkan dan dibangkitkan lagi dengan satu kehidupan yang baru, itu saya belum alami. Tapi justru saya alami pertama bagaimana Tuhan Kristus itu membaptis dengan Roh Kudus. Ya, saya sering saksikan ya. Tapi pada umumnya memang bisa kita percaya, kita beriman kepada Tuhan, kita wujudkan iman itu, percaya itu kita kepada Yesus melalui baptisan air, baru ada Roh Kudus yang menuntun, memimpin, bahkan memenuhi, melengkapi kita. Untuk supaya kita ada kekuatan ekstra, ada siapa yang sentil kemarin di Ibu Siska kalau nggak salah ya, dan dinamit ada Nur kalau nggak salah ya, dunamus atau dinamit, yang satu bahan kimia yang mampu menghancurkan gunung batu sekalipun. Ya, saya ingat kalau di Minas Sulawesi Utara dulu ada jalan Trans Sulawesi dibangun dari Makassar sampai ke Manado. Ya, dia lewat Sulawesi Selatan, Tengah, Barat, sekarang ada Sulawesi Barat, baru sampai ke Sulawesi Utara. Itu tanah Sulawesi itu berbukit-bukit dan gunung batu sudah. Lain dengan Jawa ya. Bisa lihat Pulau Jawa ini, Trans Jawa itu sudah penuh dengan perkebunan. 30 tahun, 40 tahun lalu itu gunung-gunung batu itu diledakkan sudah. Jadi satu bukit itu mereka pasang dinamit ya, atau dengan cara beberapa jalan di sana kiri kanan batu gunung batu ya, karena memang dibuka dengan dinamit itu, dunamus ya dalam bahasa Yunaninya, dan itu adalah menggambarkan tentang dinamit, hancurkan ya, panas yang keras dari gunung batu sekali, penghalang apapun pintu yang mengikat itu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, itu yang membebaskan kita. Makanya sekalipun kita sudah menerima itu, air di dalam botol itu, kalau itu pun sudah puji Tuhan lah, air di botol. Makanya banyak anak Tuhan seperti air di dalam botol. Sudah ada firman, sudah ada roh, tapi botolnya masih nampak ya, masih bisa dipegang. Jadi kedagingan juga itu masih sering muncul. Tapi kalau kita ubah dan kita minta Tuhan, jangan sebatas air dalam botol, tapi botol di dalam air. Nah, kalau ada botol di dalam air, baik di dalam maupun di luar, itu memang sudah dikuasai dan sudah botolnya sudah nggak nampak sudah ya, kedagingan sudah nggak nampak. Tapi itu memang proses. Ya, itu tujuan utama kita. Jangan bangga kita puas, oh puji yang penting sudah hidup itu. Tapi sebatas air di dalam botol, itu juga sudah patut bersyukur. Tapi akan jauh lebih bangga kita kalau botol kita, hidup kita ini seperti botol yang ada di dalam air. Ya, jadi baik dalam maupun luar, hanya Yesus yang nampak. Ya, hanya Roh Kudus yang nampak. Tapi sekali lagi
itu memang proses. Nah, sekarang kita akan lihat firman Allah. Sudah sampai tadi bahwa ketekunan dan kesetiaan dalam menanti hadirnya Tuhan. Nah, percaya kita di hari ke-9 ini adalah di hari ke-7 ya, ke-7 kemarin itu ke-6 di tengah jemaat. Tapi karena memang mungkin masih suasana yang baru, jadi seperti ada yang nahan-nahan gitu, ada yang ditahan-tahan. Makanya saya bilang bebaskan. Kalau Roh Kudus mau bekerja, sudah bisa berbahasa lidah, bermazmur atau bernubuat sekalipun, atau Tuhan juga ada karunia siapa yang dipercaya untuk membedakan, menerjemahkan bahasa roh itu silakan. Sebab itu dalam gereja, dalam tubuh Kristus saling melengkapi. Karena tapi ada kadang memang kita juga nonton yang mungkin sesuatu yang masih rasanya gimana kok aneh gitu ya. Mungkin dibatasi juga dengan manusiawi yang masih rasa malu, mau menangis, mau menjerit. Buka hati untuk Tuhan, izinkan sepenuh dia bekerja. Biarkan Tuhan mau bekerja menurut ya, sebab orang yang menerima karunia Roh Kudus itu di saat dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, ada sekalipun bermunculan karunia nabi, karunia bernubuat, karunia ini, tapi dia sendiri hidup hari-harinya tidak mencerminkan buah-buah roh. Ya, itu bisa dipertanyakan saudara ya. Seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang betul-betul sudah dipimpin oleh roh, jadi ada karunia bahasa lidah, bermazmur, bernubuat, dan di samping itu ada juga muncul menerjemahkan nubuatan itu yang kita kadang-kadang ngerti soal bahasa roh sebenarnya. Tapi setelah diterjemahkan dengan bahasa Indonesianya baru kita tahu. Dan itu karunia dan tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang bisa. Tidak semua dipercayakan. Mungkin karunia bisa berbeda-beda, tapi tujuannya untuk saling melengkapi dalam tubuh Kristus. Seperti yang benar katakan, kita ini satu tubuh sekalipun bermacam-macam anggota. Ya, ada tangan, ada kaki, ada jari, ada telinga, ada mata, tapi kita dalam satu tubuh Kristus. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ayat pokok Kisah Rasul pasal 1, ayat yang sudah sering kita lihat ya, suasana hari-hari ketekunan dan setiap menanti Tuhan. Itu ayat itu pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Itu pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kita bisa lihat di Alkitab saudara, di kitab suci ya, terserah pokoknya di sana ada Alkitab ya. Demikian firman Tuhan. Kisah 1 ayat 49 bacakan Kristus. Pada saat mereka ia melarikan undi dan itu menantikan janji Bapa yang demikian kepadaku. Yohanes Pembaptis tadi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka tanyalah kumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan ke ayat 11 saja, dan berkata kepada mereka, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Puji Tuhan. Saya katakan di awal tadi bahwa ayat ini sudah kita dengar di suasana seperti biasanya hamba Tuhan ya, di pencurahan Roh Kudus seringkali bawa ayat ini mengisahkan bagaimana awalnya Yesus sebelum naik ke surga, yang satu hal yang Tuhan minta untuk murid-muridnya dan orang-orang di sekitar mereka itu waktu itu menanti janji Tuhan, hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Karena di bagian-bagian yang saya catat di sini bahwa berbicara soal ketekunan dan kesetiaan itu sangat dibutuhkan. Ketekunan dan kesetiaan itu sangat dibutuhkan pada saat dalam satu penantian.
Apalagi kita yang menerima janji dari seseorang, dari sebentar saya akan pergi, tapi juga. Dan ada kita memang dituntut untuk tekun dan setia untuk menanti janji itu. Sekalipun ada kalanya juga meleset, saudara ya. Ada kalanya meleset. Tapi kita mau belajar yang dimaksud Tuhan, apa artinya ketekunan dan kesetiaan dalam menanti hadirnya Tuhan. Kita lihat dulu yang pertama, masalah tekun. Roma 8 ayat 20. Ibu Siska bisa tambahkan. Kalau kita mengharapkan sesuatu apa yang belum kita lihat, itu butuh ketekunan. Janji Tuhan yang mungkin belum kita lihat, belum kita lihat kenyataan realitanya, tapi Tuhan sudah di awal tadi murid-murid sudah dikasih tahu, engkau tekun dan setia, tunggu, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu di situ. Ya, sekalipun ya tadinya berapa lama, itu seperti kapan saya dengar ada yang hamba Tuhan sampaikan firman Allah. Seringkali kita dalam permasalahan proses Pak Dewi kalau nggak salah ya, sempat terus sampai kapan Tuhan? Berapa lama? Saya harus begini, saya harus begini. Terus berapa lama? Ya, terus mungkin kalau Tuhan juga mau jawab, sudah sabar sampai entek, sabar entek gitu. Dan seperti itu. Dan ada karena memang berbicara soal ketekunan dan kesetiaan di Roma pasal 8 ayat 25 tadi sudah dibacakan bahwa kita berharap dengan sesuatu yang belum kita lihat, tapi itu sudah dalam bentuk janji. Kata firman itu butuh ketekunan dan kesetiaan. Nah, kita nggak usah dulu ada Yesus. Yang penting ono Gusti Yesus. Kalau ada Yesus, beres kabeh. Tapi karena memang kita bukan hanya sebatas karena kita merasa ya kita ini sudah anak Tuhan, kita sudah di orang Kristen, berarti Tuhan ada dengan kita, kita ada dengan Tuhan. Dan sekarang mana pertolongannya, mana janjinya akan menyertai kita, memelihara kita, memberkati kita, mana, kapan? Ya, kalau kita mau permasalahkan apa yang nanti akan kita alami, yang penting ada kenyataan bagi kita ini sebagai anak Tuhan, dan di dalamnya ada Tuhan. Untuk masalah yang memenuhi segala kebutuhan kita, apa yang kita rindukan, itu menurut kata firman Allah, menurut waktu dan kehendak Tuhan. Dan dia maha ada dimanapun dia ada. Tapi ada kalau ingin berada dalam keterbukaan. Makanya di Matius 7:7 ayat ada berkata, minta supaya kamu diberi. Itu aku mau dapat apa? Ya sudah, minta apa? Cari supaya kamu dapat. Ketuklah pintu supaya kepadamu. Yesus sanggup adakan itu. Tapi ada kalanya memang Tuhan minta keterbukaan dari kita, kejujuran dari kita. Ya, Tuhan aja ayo, monggo. Sebenarnya Tuhan sudah tahu lebih dulu apa yang kita perlu, apa yang kita perlu. Dia Allah Maha tahu kok. Ya, Dia Maha tahu. Tapi ada kalanya Tuhan yang inginkan buat sebagai anak-anaknya. Nah, contoh juga orang tua kita sebagai orang tua dengan anak-anak. Kalau anak terbuka, saudara, ya, dia jujur, dia mau apa, dia ngomong gini-gini. Tapi daripada anak yang keenakan, mama tersinggung, nanti papa tersinggung, terus papa diam aja. Itu malah sesuatu yang baik, saudara. Ya. Canggung, ya gitu ya. Seperti canggung, ya gitu ya. Seperti kita juga dengan Tuhan. Saya katakan tanpa kita minta pun, tanpa kita tumpin, Tuhan tuh dia bisa memberi, dia bisa beri apa yang kita minta. Dia juga apa yang bisa kita tahu. Kita dulu di posisi yang menanti tekun dan setia dalam menanti hadirnya Tuhan. Hadirnya Tuhan. Dan kalau ada hadir Roh Kudus juga hadir dalam kita, dia tahu persis apa itu. Dan seperti saya sudah saksikan pengalaman kami dalam mulai ini, baru di pikiran
Itu yang Tuhan siapkan. Paulus katakan juga di Korintus, justru apa yang belum pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam dengar, tidak pernah timbul dalam perasaan hati kita. Itu karena memang di situ Tuhan hadir dalam itu. Jadi dia tapi ada satu tertentu, misalnya tadi kita keterbukaan, minta supaya kamu diberi, cari supaya apa yang kamu cari, kamu tak ketuk mulai dalam sedang pelajaran itu. Ya, di depan pintu sedang mengetuk, kan lucu loh. Berarti pintu sedang tertutup di dalam, Yesus ada di luar berarti ya. Sambil. Tapi Tuhan ajak lihat pintu, artinya bukan sedang ada suara sampai buka pintu berarti langsung melihat kan, oh Yesus ya, oh puji Tuhan ada Tuhan mengizinkan itu dan mengizinkan aku masuk bersama dia, aku akan makan sehidangan dengan dia. Tengok lihat Yesus di balik pintu yang sedang tertutup, kita ada di dalam. Yang dimaksudkan itu inilah tindakan iman. Sekalipun ya asal untuk beriman kepada Tuhan, tapi karena kalau Yesus hadir di dalam hidup kita, kehadiran Yesus yang kita sudah bangun dalam bentuk kesetiaan dan ketekunan, Bapak Ibu Saudara, dia tahu persis. Sekalipun ada saatnya memang Matius 7 berlaku dalam kita. Dia minta keterbukaan, kejujuran, apa yang kita butuhkan. Tapi kalau di Wahyu 3:20 kita rasanya kok tidak masuk akal. Tuhan sampai kan masih di luar. Aku kok disuruh lihat apa? Dia ada masuk. Makanya bukaan pintu hanya barang kan ada suara Tuhan berkata begini. Iya tuh, kata ibu itu juga dia akan dia akan tengok dan lihat aku di depan. Kalau dia belum kelihatan kita suara kedua. Tapi kenapa Tuhan ajak kita lihat dan tengok? Kita buka. Cuma cara Allah bekerja dalam hidup kita. Kita punya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Saya katakan juga memang masih baik ya, daripada firman katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Tapi iman akan terus diyakini lagi kalau kita tidak sebatas mendengar, tapi melihat karya Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, mengalami. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Makanya di gereja ada kesaksian yang saling menguatkan, menemukan. Sudah dengan salah juga. Selama itu ngajak kita bersakuannya, tapi saya belum kesaksian perkembangan. Saya susah. Kami susah, orang susah. Orang susah. Tapi orang aku sudah cerita kesusahan di desa begini, di desa. Sekarang akan dari saya, sekali muncul tak bom.
Sebagai Pak Yohanes telah baca 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 begini firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Ya. Yang jadi teladan dalam hidup kita di 1 Timotius 4 ayat 12 ada beberapa butir yang Tuhan minta, tapi salah satunya juga kesetiaan. Dalam kesetiaan. Dan itu memang tekun dan setia. Satu-satunya dengan caranya Tuhan untuk melengkapi dengan kuasa roh. Bisa saya katakan bukan lagi waktu doa, penyembahan, itu bisa umumnya begitu. Tapi masa pernah saksikan dulu waktu kami sekolah kita, teman di kamar mandi sebelah itu lagi mandi, sama-sama mandi. Saya pikir karena air kedinginan, ya, air sumbernya dari gunung Keramat ya. Jadi saya pikir gitu kan. Tapi total saya di ruang sebelah ada sesuatu yang terasa. Rasanya suka cita. Itu bahasa lidah, bahasa roh. Lagi mandi. Jadi cara Tuhan itu karena dia roh, di mana-mana dia hadir. Sudah di kendaraan, bermasmur dengan kendaraan. Banyak pengalaman. Yang penting di balik itu Tuhan minta ketekunan dan kesetiaan. Amin. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita akan masuk dalam doa. Solidarnya pemain musik juga untuk masuk ke depan. Kita jadikan satu pujian untuk kita mau izinkan Tuhan bekerja dan berkarya. Kita di hari yang ke-9, dan puncaknya besok pagi dalam ibadah raya, dan saya percaya hari ini Tuhan ada sepanjang kita ada di retret sejak kemarin, tadi pagi sampai siang, bahkan sore ini, malam ini, kita izinkan Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Ku rindu kau. Satu kerinduan di balik ketekunan dan kesetiaan. Kalau kita landasi dengan rasa rindu kepada Tuhan, itu akan muncul, itu akan nampak. Haleluya. Ku rindu kau. Sekalipun sudah banyak yang Tuhan beri buat saya dan saudara, sudah banyak yang kita terima dari Tuhan, banyak menerima pertolongan, banyak menerima mujizat, tapi biarlah rasa rindu itu tetap selalu ada dalam hidup kita. Rindu kepada Tuhan dengan tekun dan setia. Ku rindu kau. Saudara biar tetap duduk saja, tapi mata jasmani saudara tutup, buka mata rohanimu sambil memandang hanya kepada Tuhan. Pandang Yesus, haleluya. Katakan, Tuhan, banyak yang kami terima, banyak yang ku terima, namun ku rindu, tetap rindu, rasa kosong, ku berdoa, ku rindu kau. Sekali lagi lebih bersungguh-sungguh, ku rindu kau. Makasih Tuhan. Biarlah rasa rindu itu terus melekat dengan kami. Rasa rindu kepada lawatan Tuhan, rasa rindu kepada jamahan tangan Tuhan. Kami butuh Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Ketekunan dan kesetiaan menanti hadirnya Tuhan, itu yang kami inginkan, itu yang kami butuhkan. Yang ku terima, namun ku
rindu tetap hidup, rasa kosong ku berdoa, merindukan. Sekali lagi, lebih lembut lagi katakan, Tuhan lihat, Yesus Engkau lihat setiap pribadi yang sedang ada dalam rasa rindu kepada Tuhan. Banyak yang Engkau sudah kerjakan bagi kami Tuhan. Banyak pertolongan Tuhan yang kami sudah rasakan. Tapi biarlah rasa rindu itu ada dan terus ada dalam hidup kami. Nyanyi dari hati saudara, nyanyi dari hati saudara. Kau wanita saja nyanyikan kau pria dalam doa. Amin. Ya, Engkau dengar cerita hati kau wanita. Mereka sangat merindukan Engkau. Mereka sangat merindukan lawatan Tuhan. Yesus. Ya. Amin. Katakan banyak yang kuterima. Ya Yesus. Lihat isi hati kau wanita Palomini. Mereka kosong, tak ada kehadiran Yesus. Kau pria, kau beri nyanyikan. Nanti kau wanita berdoa. Kerja Tuhan bekerja lebih dalam lagi. Kerjakan sesuatu Tuhan. Dan rindukan. Banyak yang Haleluya. Yesus. Semua kita nyanyi bersama-sama. Nyanyikan sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku rindukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rindukan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ku telah terima, namun tetap dan rindukan. Haleluya. Ya benar Tuhan, kau kerjakan lebih dalam lagi apa yang kau mau bagi kami malam ini. Tuhan, tanamkan rasa rindu itu. Haleluya. Oh benar Tuhan. Bisa dengan kudu kau. Bisa Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Katakan ku rindukan. Terima, amin. Ya Tuhan, tolong.
Bahkan Tuhan ada. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus. Kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, ya benar Tuhan. Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapan Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Yes. Nah, ya Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, lebih indah Tuhan. Glory, glory. Ku rindu, tetap rindu, rasa kosong, ku berdoa, ku rindukan. menjadikan supaya kami tetap tekun di dalam Tuhan, melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan bagi kami semuanya, dan kami tidak sia-sia saat itu. Tuhan telah memulihkan kami sehingga kami saat ini teringat akan kasih Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan tetap nyata di dalam kami.
Kita pakai berdiri saudara, Bapak Ibu. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Kita berdiri sama-sama. Kita gerakkan badan kita. Haleluya. Jiwaku rindu Tuhan, rindu dalam hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Kita pada untuk kami bangkit rasa rindu. Amin. Katakan dengan sungguh. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah, Terimalah pujian, terimalah pujian, terimalah pujian Tuhan. Kita tutup mata, kita angkat hati di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Kita akhiri rangkaian ibadah kita pada dalam rangka kepenuhan Roh Kudus hari yang ke-9. Terima kasih Bapak atas nama-Mu. Bagaimana sudah acara kami pada malam hari ini, dan sebentar kami juga akan makan malam dan juga mungkin ada acara-acara selanjutnya. Biar Kau tolong campur tangan sepanjang malam istirahat kami nanti. Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi. Namun besok pagi dengan tubuh yang sehat dari Tuhan, dan kami akan mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk masuk dalam ibadah raya besok pagi pada puncak pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-10. Hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang bertugas, Kau persiapkan dalam urapan-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami akhiri ibadah malam ini dengan berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian malam ini sampai Yesus Tuhan kembali, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami percayakan pada panitia. Oh iya. Bapak Ibu Saudara, di sini makan malam, terus kita ada waktu persiapan jam 9. Ya. Jam 9 ada api unggun, atau di mana lokasinya. Ya. Dan seperti biasa, dari tahun sudah siapkan secari kertas, sudah tulis apa menjadi pergumulan saudara, kebutuhan, pergumulan atau ya apa sudah meminta pada Tuhan, tulis dengan berapa mungkin. Nanti sudah lipat rapi, yang kecil tidak ada yang tahu, sudah dari Tuhan saja, sudah dari Tuhan saja, sudah dari Tuhan saja. Nanti kita akan berkumpul, bahkan kalau aku ukur itu ada hal yang sesuatu puji Tuhan, seperti yang ada umur, apakah ketika nanti ada waktu kita lempar semua secari kertas itu dengan tulisan permohonan saudara dengan iman, ya.
api Roh Kudus membakar, dan saya percaya dengan api unggun itu naik di hadapan hadirat Allah untuk Yesus siap menjawab ya setiap permohonan. Puji Tuhan. Mau nambahin sedikit aja Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan makan malam setengah 8, nanti di akhir 9 terakhir gembala berisi. Setelah itu nanti kita akan lempar sama semua waktu api unggun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.